Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Pada kesempatan kali ini, Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024 yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru Menpan RB. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi terbaru formasi penata layanan operasional. Yang pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Langsung saja kita ke soal latihannya. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan fungsi utama dari penata layanan operasional dalam lingkungan kerja kantor adalah A. Mengembangkan teknologi informasi. B. Menyusun laporan bulanan. C. Menyusun strategi marketing. D. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. E. Mengelola sistem keuangan kantor. Fungsi utama dari penata layanan operasional adalah untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasional di suatu instansi, yang meliputi fungsi menyusun jadwal, prosedur, administrasi, pengelolaan sumber daya, melakukan evaluasi kinerja, dan fungsi lainnya yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. Soal nomor 2. Efisiensi operasional dalam evaluasi kinerja layanan operasional dapat diukur dengan A. Kepatuhan terhadap SPM (Standar Pelayanan Minimum). B. Peningkatan dalam perbandingan antara nilai output dan input. C. Rasio penerimaan anggaran terhadap modal. D. Peningkatan jumlah pemangku kepentingan yang berinvestasi. E. Kecepatan dalam proses administrasi. Mengukur efisiensi operasional dalam evaluasi kinerja layanan operasional dapat menggunakan beberapa metode untuk mengetahui dan menganalisis seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang biasa digunakan adalah penggunaan analisis rasio input dan output, di mana metode tersebut melibatkan perbandingan antara input yang berupa sumber daya dan output yang merupakan tujuan yang ingin dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam rangka mencapai hasil paling maksimal, maka akan semakin efisien pula operasional tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Peningkatan dalam perbandingan antara nilai output dan input. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, semoga kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Salah satu tugas seorang penata layanan operasional adalah mengelola inventaris. Berikut ini yang dimaksud dengan inventaris yang benar adalah A. Laporan hasil produksi harian. B. Data pribadi karyawan. C. Daftar barang-barang aset
dan non-aset yang digunakan untuk operasional. D. Daftar barang yang dijual perusahaan. E. Dokumen laporan keuangan tahunan. Inventaris adalah daftar barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan. Barang ini bisa berupa aset tetap, peralatan, mesin, furniture, atau barang lain yang diperlukan untuk mendukung operasional. Tujuan dari inventarisasi adalah untuk memudahkan pengelolaan aset yang meliputi jumlah hingga kondisi barang, kemudian mencegah adanya penyalahgunaan aset, memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait adanya kegiatan pengadaan hingga perawatan barang atau aset. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Daftar barang-barang, aset, dan non-aset yang digunakan untuk operasional. Soal nomor 4. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional adalah A. Melakukan evaluasi kinerja dalam kelompok. B. Menganalisis dampak dari permasalahan yang terjadi. C. Menyusun rekomendasi perbaikan dari permasalahan. D. Menyusun alat ukur keberhasilan dalam layanan. E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian awal operasional. Yang pertama ada mengumpulkan data. Data ini bisa berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua adalah menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya, mengidentifikasi termasuk membuat list masalah apa saja yang terjadi. Kemudian, menganalisis penyebab masalah. Dan terakhir adalah membuat rencana tindak lanjut berupa perbaikan atau yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Soal nomor 5. Berikut ini pernyataan yang benar tentang prinsip transparansi dalam evaluasi kinerja adalah A. Menghindari publikasi hasil yang kontroversial. B. Hanya melibatkan staf internal dalam proses evaluasi. C. Mengutamakan efisiensi dalam pelaksanaan operasional. D. Membuka hasil evaluasi kepada masyarakat umum. E. Membuka hasil evaluasi hanya kepada pihak internal saja. Transparansi dalam evaluasi kinerja adalah sebuah prinsip berkomitmen untuk memastikan bahwa proses, standar, serta hasil evaluasi dilakukan secara jelas dan terbuka, sehingga dapat mudah dipahami dan diketahui oleh semua pihak. Transparansi ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Membuka hasil evaluasi kepada masyarakat. Soal nomor 6. Analisis SWOT seringkali digunakan untuk melakukan evaluasi strategis kondisi layanan operasional secara menyeluruh. Weakness dalam analisis SWOT digunakan untuk A. Mengetahui tantangan regulasi yang dibuat. B. Mengetahui ancaman dari kompetitor. C. Mengetahui peluang eksternal yang akan didapat. D. Menganalisis kelemahan internal yang dapat mempengaruhi kinerja. E. Menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh sumber daya.
Dalam analisis SWOT, weakness digunakan untuk melakukan analisis faktor internal berupa kelemahan yang dimiliki yang akan mempengaruhi kinerja operasional. Analisis dalam weakness ini akan mendeteksi bagian mana yang merupakan kelemahan dan diperlukan perbaikan guna mendukung peningkatan kinerja operasional. Contohnya adalah kurangnya training SDM, kemudian adanya keterbatasan infrastruktur, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menganalisis kelemahan internal yang mempengaruhi kinerja. Soal nomor 7. Berikut ini adalah tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional dalam hal pengawasan kinerja operasional adalah A. Memberikan sanksi karena tidak mencapai target operasional. B. Membandingkan target dengan perolehan secara aktual. C. Menyusun laporan hasil pengawasan secara rinci. D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan. E. Menganalisis penyebab dari kegagalan operasional. Tahapan pertama yang dilakukan oleh penata layanan operasional dalam melakukan pengawasan kinerja operasional adalah membuat rencana pengawasan secara terstruktur. Pembuatan rencana pengawasan tersebut meliputi menetapkan tujuan pengawasan, menentukan standar kinerja, menentukan metode pengawasan, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, kemudian menentukan jadwal pengawasan. Langkah-langkah tersebut penting untuk membuat pengawasan kinerja lebih terarah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menetapkan standar dan rencana pengawasan. Soal nomor 8. Berikut ini metode yang paling baik dan efektif untuk memperoleh data dalam proses pengawasan kinerja operasional adalah dengan A. Berfokus pada saran rekan kerja secara internal. B. Menggunakan data historis sebelumnya. C. Menyalin hasil evaluasi dari pihak eksternal. D. Berpacu pada laporan yang dibuat masing-masing divisi. E. Melakukan observasi secara langsung. Penggunaan metode untuk memperoleh data dalam proses pengawasan kinerja tergantung dari jenis data yang dibutuhkan, serta ketersediaan sumber daya. Metode yang biasa digunakan adalah observasi secara langsung. Kegiatan ini melakukan pengawasan dengan turun langsung secara fisik untuk memantau kegiatan operasional di lapangan. Observasi langsung akan memberikan data dan pemahaman secara langsung dari aktivitas operasional yang dilakukan dan dapat diketahui data-data yang tidak tercatat dalam sistem. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melakukan observasi secara langsung. Soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk teknik pengumpulan data dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional kecuali A. Kuesioner, B. Survei langsung, C. Studi literatur, D. Penilaian kinerja tim, E. Survei pelanggan. Teknik pengumpulan data dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional meliputi yang pertama ada observasi langsung, yakni mengamati proses operasional secara langsung. Yang kedua ada wawancara,
Yang ketiga, ada survei, yakni pengumpulan data dari responden. Yang keempat, ada analisis dokumen, yakni meninjau data historis dokumen. Yang kelima, ada studi kasus, mempelajari kasus spesifik secara mendalam. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah D, kecuali penilaian kinerja tim. Berikut ini ada jawaban dari kuis video sebelumnya. Berikut ini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional kecuali A. Observasi langsung, B. Diagram fishbone, E. Analisis SWOT, D. Gantt chart, dan E. Teknik 5Y. Jawaban yang tepat adalah D. Teknik Gantt chart. Kecuali teknik Gantt chart. Gantt chart ini adalah visual seperti berikut ini yang menampilkan informasi tentang tugas-tugas dalam sebuah proyek yang biasanya digunakan untuk merencanakan, menjadwal, hingga melacak perkembangan suatu proyek. Jadi tidak ada kaitannya dengan mengidentifikasi akar permasalahan dalam kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kemudian ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari evaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah A. Menambah insentif pegawai, B. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, C. Menyusun anggaran belanja tahun berikutnya, D. Mengubah nama aset dalam catatan inventaris, E. Meningkatkan jumlah pelanggan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video berikutnya. Cukup sekian untuk video soal dan pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.